Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian honorer. Nah, alhamdulillah kita dapatkan informasi terbaru bahwa semua non ASN akan lolos. Semua non ASN akan lolos, teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya ada juga informasi dari Menpan RB terkait dengan gebrakannya, teman-teman ya. Nah, jadi silakan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Yang pertama di sini informasi dari Ibu Menteri ya, Ibu Rini Widiantini sebagai Menpan RB, di mana beliau di sini menginformasikan bahwa ya melalui media ini siapkan gebrakan honorer dan P3K wajib tahu. Nah, kita lihat di sini di mana Ibu Rini Widiantini sudah menyiapkan gebrakan. Oke, kita lihat bersama-sama. Menpan RB Rini Widiantini dan Wakil Menpan RB, nah ini wakilnya Pak Purwadi Arianto, telah menyiapkan sejumlah, nah berarti ini banyak ya, sejumlah gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi seusai resmi dilantik, teman-teman. Keduanya akan berfokus pada program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen Kementerian Pan RB dan kolaborasi lintas sektor, saya harap kita mampu menjawab tantangan yang ada dan membawa reformasi birokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini disampaikan Ibu Rini Widiantini saat acara dalam serah terima jabatan atau sertijab ya dengan Bapak Abdullah Aswar Anas di kantor Kementerian Pan RB. Rini juga menyampaikan apresiasinya kepada Abdullah Aswar Anas yang telah memberikan warisan berharga bagi Menpan RB dan seluruh lapisan birokrasi. Di bawah arahan beliau, kita menyaksikan strategi-strategi yang membawa dampak signifikan bagi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. Beliau juga mendorong percepatan digitalisasi pemerintah melalui SPBE, sistem pelaporan berbasis elektronik, teman-teman ya. Sementara wakilnya yaitu Pak Purwadi Arianto menegaskan, landasan utama dari pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka adalah asta cita yang menjadi panduan utama dalam membangun Indonesia menjadi negara kuat, sejahtera, dan berkeadilan. Oke, di bawah kepemimpinan baru, Kementerian Pan RB akan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi yang sebaik-baiknya, terutama dalam transformasi digital dan pelayanan publik. Bersama dengan Ibu Menpan, saya berkomitmen mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif. Saya yakin dengan dukungan dan kerjasama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan yang ada dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, ini ya, yang terbaik katanya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya di sini kami juga mendapatkan informasi bahwa di mana jumlah pelamar P3K di Kabupaten Bekasi, nah ini 9.580 formasi, yang mana disediakan adalah 10.000. Nah, ini peluangnya besar sekali teman-teman ya. Peluang ini yang melamar hanya 9.500. Jadi teman-teman nanti yang ada di tahap 2, ini siap-siap ya. Nah, ada 9.580 tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah melakukan pendaftaran seleksi penerimaan P3K. Ini sampai batas akhir pada tanggal 20. Berdasarkan rekapitulasi, nah ini ada rekapitulasinya. Data pendaftaran hari ini tercatat 9.580 mendaftar dari kuota yang ditetapkan 10.000, 99 formasi. Ini disampaikan oleh Sekretaris BKPSDM yaitu Beni Yulianto Iskandar. Nah, teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa proses pendaftaran telah dilakukan selama 20 hari mulai 30 September hingga 20 Oktober 2024. Dari 9.580 orang pendaftar, 9.555 diantaranya sudah berstatus submit atau mengakhiri pendaftaran. Dari total kuota yang ditetapkan, yakni 10.000, ada 9.580 orang yang melamar dan baru 9.555
yang mengakhiri. Artinya, data pelamar yang masuk sudah dikirim dan sudah tidak ada revisi lagi dari yang bersangkutan. Wow, tidak ada revisi lagi teman-teman ya. Dia merinci tenaga pendidikan atau guru menjadi formasi paling diminati dengan tingkat pendaftaran 97% pendaftar ya dari 10.000 formasi yang disediakan. Nah, sebanyak 3.762 formasi yang dibuka diisi oleh 3.674 pendaftar. Nah, ini formasinya ya. Guru itu yang mendaftar hanya 3.600. Nah, ini ada sisa untuk teman-teman yang ada di tahap 2 nanti. Nah, kemudian pekerja teknis dengan 5.479 pendaftar dari total 5.800. Nah, ini ada juga. Ini teman-teman ya, yang mendaftar hanya 5.400, sedangkan formasinya oke, di sini kita lihat ada 5,8. Oke, formasi setara dengan 91,43%. Pelamar yang sudah berstatus submit dijadwalkan melakukan tahap seleksi administrasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ya, sama peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kemudian akan menjalani nanti tahap uji kompetensi pada tanggal 5 sampai 25 November. Ini bulan depan, teman-teman ya. Oke, nah ini selanjutnya masuk tahap integrasi nilai kompetensi dan kompetensi teknis tambahan. Nah, selanjutnya di sini admin akan memperlihatkan kepada rekan-rekan contoh peserta yang nantinya jika ada yang TMS ya. Nah, di sini misalnya teman-teman lihat statusnya ini ya, status verifikasi alasan tidak lulus. Nah, alasan tidak lulus di sini misalnya dicontohkan surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terus transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah. Nah, ini contohnya yang tidak lolos. Terus ada juga surat pernyataannya tidak sesuai format yang disyaratkan. Nah, admin selalu menyampaikan kepada rekan-rekan semua, silahkan dilihat pengumuman instansinya, terus silahkan pilih atau ambil dokumen di sana yang sudah disiapkan. Jangan mengambil misalnya daftar di instansi A, teman-teman itu ambil contohnya di instansi B. Jangan teman-teman ya, tetap yang ada di instansi A. Nah, ini bisa saja seperti ini. Ini tidak sesuai format katanya. Nah, ini sudah menyalahi aturan dari instansi. Surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Surat lamarannya tidak sesuai. Terus di sini kita lihat ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, ini biasanya ada yang seperti ini ya. Yang diminta misalnya D3 misalnya ya, D3 tapi yang diunggah adalah S1. Nah, ini bisa saja di TMS kan. Nah, tergantung kalau misalnya instansinya memberikan kebijakan tidak dipermasalahkan ya, itu hal yang baik teman-teman ya. Oke, nah ini juga ada teman-teman ya. Di sini juga ada contoh terkait dokumen tidak asli atau fotokopian. Nah, ini biasanya kan diminta harus scan yang asli. Nah, biasanya ada yang tidak men-scan yang asli. Nah, ini ya. Makanya ini ketahuan juga tidak asli. Surat lamaran tidak sesuai. Jadi ini adalah contoh hasil seleksi administrasi yang sudah diverifikasi. Nah, ini sudah diverifikasi. Jadi nanti alasan TMS-nya yang seperti ini juga itu nanti akan disampaikan melalui akun SSCASN. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.